innahu la islama illa bi jamaah wala jamaah illa bi imarah wala imarah illa bi ta'ah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah khutbah tentang makna syahadat. Faya ibadallah usikum binafsi bitaqwallah wa ta'atih. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi an Ibni Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bunyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjul bait. Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa agama Islam dibangun atas 5 perkara, yaitu syahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta menegakkan salat, mendatangkan zakat, melaksanakan puasa Ramadan dan haji ke Baitullah. Dari hadis ini dapat kita simpulkan bahwa rukun Islam yang paling awal, yang paling pertama dan menjadi pondasi amal bagi kita adalah syahadat. Meskipun seseorang melakukan sholat, membayar zakat, melakukan puasa, haji ke Baitullah, dan melakukan ibadah lain, apabila dia tidak bersyahadat, maka semua itu menjadi sia-sia dan batal, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah." Dan mereka tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah dengan memurnikan agama kepadanya, dengan condong menegakkan sholat, mendatangkan zakat, dan itu adalah agama yang tegak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, apapun amalan kita, apabila kita tidak bisa memurnikan amalan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini pasti ditolak oleh Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, "Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa batughiya bihi wajhu." Sesungguhnya Allah tidak akan menerima amalan kecuali sesuatu yang dikhususkan untuknya dan mencari wajah-wajahnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun yang kita amalkan,
dalam sebuah hadis diriwayatkan ada 3 orang yang di akhirat mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah sebenarnya. Mereka adalah ahli jihad, ahli sedekah dan ahlul Quran. Namun ketika di akhirat Allah memanggil mereka dan bertanya kepada mereka, "Mengapa kalian mendapatkan pahala yang sangat tinggi?" Mereka menjawab, ahlul jihad mengatakan bahwa saya berjihad karenamu ya Allah. Maka Allah mengatakan, "Kadzdzabta, dusta engkau. Wahai malaikat, seretlah orang ini ke neraka." Yang kedua adalah ahli sedekah. Ketika ditanya oleh Allah, "Mengapa pahalamu sangat tinggi?" Maka dia mengatakan, "Karena saya selalu bersedekah karenamu ya Allah." Maka Allah berfirman, "Kadzdzabta, dusta engkau. Wahai malaikat, seret mereka ke neraka." Lalu dipanggillah ahlul Quran, orang yang ahli dalam Al-Quran. Lalu ditanya, "Mengapa engkau mendapatkan pahala yang besar?" Dia menjawab, "Karena saya selalu mengamalkan, membaca Al-Quran karenamu ya Allah." Maka Allah mengatakan, "Kadzdzabta, dusta engkau. Wahai malaikat, seretlah dia ke neraka." Dari ayat di atas yang tercantum di dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 dan hadis Imam An-Nasai menjelaskan bahwa pentingnya mengikhlaskan niat karena Allah dalam semua ibadah kita tanpa terkecuali. Apabila ibadah kita tercampur dengan niat selain karena Allah, maka ibadah itu menjadi batil, menjadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna dari asyhadu alla ilaha illallah. Yang kedua, makna dari wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sebagaimana firman Allah yang tercantum di dalam surat Ali Imran ayat 31. "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika kalian memang mencintai Allah, maka ikutilah aku. Maka Allah akan mencintai kalian, mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor hadis 1718, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Siapapun yang beramal tanpa tuntunan dari kami Nabi, maka amalannya akan ditolak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, itulah makna syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Artinya kita selalu harus beramal karena Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya kita harus beramal sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita beramal sesuai dengan tuntunan Rasulullah, tapi tidak beramal karena Allah, maka amalan kita menjadi batal karena amalan itu termasuk riya. Sebaliknya, apabila kita berniat karena Allah, namun amalan kita tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalan kita juga batal karena itulah yang termasuk bid'ah. Sebagian umat Islam kemudian meriwayatkan sebuah hadis dalam sebuah kitab yaitu Al-Faqih wal Mutafaqih, nomor hadis 433 sebagai syarat sahnya amal, yang diriwayatkan An-Nuh ibni Abi Maryam, An Zaid al-Ammi, An Sa'id ibni Jubair, An Ibni Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man amila fil jamaah fa asaba taqabbalallahu min, wa man akhta'a ghafarallahu lah, wa man amila fil furqah fa asaba lam yataqabbalillahu min, wa man akhta' falyatabawwa maq'adahu minan nar." Hadis ini kemudian diperkuat oleh sebuah hadis mauquf dari Umar bin Khattab yang mengatakan, "Ya ma'syaral uraib, al-arda al-ard, innahu la islama illa bi jamaah, wala jamaah illa bi imarah, wala imarah illa bi ta'ah. Faman sawwadahu qaumuhu 'alal fiqh kana hayatan lahu wa lahum, wa man sawwadahu qaumuhu 'ala ghairi fiqhin kana halakan lahu wa lahum." Kemudian diperkuat lagi dengan sebuah hadis, "Wada'allahul haqqa 'ala lisani Umar bin Khattab." Allah meletakkan kebenaran atas lisannya Umar bin Khattab. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwa di dalam mengamalkan
memahami Al-Quran, kita harus belajar sebuah ilmu yang bernama ulumul Quran. Di antaranya adalah usulul tafsir. Dan dalam memahami hadis, kita harus belajar ulumul hadis, yang di antaranya adalah ilmu mustalahul hadis, ilmu riwayah, ilmu dirayah, dan lain-lain. Karena kalau kita tidak belajar ilmu-ilmu tersebut, maka rentan sesat untuk kita dan menyesatkan umat lain. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, yaitu yang termaktub dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih, nomor hadis 433, secara matan akan kita bahas. Ketika Rasulullah mengatakan man amila fil jamaah, siapa yang beramal di dalam jamaah, maka Nabi tidak mengenal golongan-golongan yang ada saat ini, jamaah-jamaah yang ada saat ini, dan kelompok-kelompok yang ada saat ini. Nabi hanya mengenal jamaah yang ada di hari itu. Maka Nabi mengatakan di dalam sabdanya bahwa al jamaatu ma ana alaihi wa ashabi. Yang dimaksud jamaah adalah apa yang aku dan sahabatku kerjakan. Dijelaskan oleh Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan bahwa al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahda. Jamaah itu adalah apa-apa yang benar, menetapi kebenaran meskipun engkau sendirian. Dari segi matan, hadis ini tidak sesuai dengan pemahaman. Kemudian dari segi sanad, hadis ini diriwayatkan oleh Nuh bin Abi Maryam. Dia adalah seorang perawi yang matruk, sehingga hadis ini adalah matrukul hadis yang berkedudukan dhaifun jiddan. Bahkan untuk menyampaikan kita harus menjelaskan bahwa hadis ini adalah hadis dhaif. Kemudian hadis penguat innahu la islama illa bil jamaah diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dalam sunannya yang termaktub nomor hadis 257. Dijelaskan di sini bahwa hadis ini adalah hadis yang cacat karena seorang perawi yang bernama Sofwan bin Rustum dan keterputusan sanad, sehingga hadis ini juga berkedudukan sebagai hadis yang dhaifun jiddan. Wahai hamba Allah, tetapilah agama yang benar, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna asdaqal hadithi kitabullah, wa ahsanal hadyi hadyu Muhammadin, wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. Allah berfirman, apakah mereka tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka tampakkan. Sebagian mereka adalah bangsa ummi yang tidak mengetahui kitab kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menyangka-nyangka. Maka neraka wail untuk orang-orang yang menulis kitab tersebut dengan tangan-tangan mereka, lalu mengatakan ini adalah berasal dari Allah agar mereka menukarkan dengan harta yang sedikit. Maka neraka wail untuk yang menulis dengan tangan mereka dan neraka wail bagi mereka yang mengamalkannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim, malikum barur raufur rahim, wa nastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi adhaba annal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته شهادة مبرأة من الشرك والسكوك سليما وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وأطيعوه. Wahai kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, berhentilah sejenak untuk ego. Perhatikanlah firman Allah dalam surat Maryam ayat 95. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Dan setiap mereka akan datang di hari kiamat secara sendiri-sendiri. Sehingga di sana tidak ada komunitas, tidak ada teman. Sebagaimana firman Allah, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu seseorang akan lari dari saudaranya, lari dari ibunya, bapaknya, istrinya dan anaknya karena masing-masing akan sibuk dengan dirinya sendiri. Dalam surat Al-Isra ayat 71 Allah berfirman, yauma nad'u kulla unasin biimamihim faman utiya kitabahu biyaminih faulaika yaqra'una kitabahum wala yudlamuna fatila. Yauma yad'u kulla unasin, pada harinya kami akan memanggil manusia, setiap manusia biimamihim, dengan imam-imam mereka. Ibnu Abbas sebagai ahli tafsir sahabat mengatakan biimamihim ai bikutubi a'malihim au binabiyihim. Yang dimaksud dengan imam mereka adalah catatan-catatan amal mereka dan nabi mereka. Sebagaimana lanjutan ayat, faman utiya kitabahu biyaminih faulaika yaqra'una kitabahum wala yudlamuna fatila. Setiap manusia akan kami panggil dengan catatan amal mereka. Maka barang siapa yang diberi catatan amal dengan tangan kanannya, maka mereka akan membacanya, kitabnya, dan tidak dianiaya meskipun seselaput kurma. Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian karena sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan. Wahdharu asbaba sakhatil jabbar. Dan takutlah pada hal-hal yang membuat murka Allah yang Maha Perkasa. Fa inna jasamakum 'alan nari la taqwa. Sesungguhnya jasad kalian tidak akan kuat di neraka. Tsumma alamu annallaha subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa thanna fihi bi malaikatihil musabbihati bi qudsi wa thallatha bikum ayyuhal mu'minuna min jinnihi wa insi faqala jalla min qailin alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha asra. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin sahibil wajhil anwar wal jabinil azhar wardallahumma an ashabihi Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sairi ashabi nabiyyika jama'in wa anit tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma idfa' 'anna al ghala wal waba wal riba waz zina waz zalazil wal mihan wa su'al fitani ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadha khassa wa an sa'iri biladil muslimina amma ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa aufu bi ahdillahi idza 'ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila innallaha ya'lamu ma taf'alun wa dhkurullaha alazim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. وكن راضيا لا تسخطن لشدة كما